Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soleha dari NIM 210631100036 dari Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dari kelas 6A. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran, di mana soalnya terdapat berdasarkan perancangan pembelajaran yang dirancang, yaitu membuat sebuah media pembelajaran. Di sini saya sudah membuat media pembelajaran berupa PPT interaktif PPT. Yang kedua adalah membuat sebuah video dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, identitas dari mahasiswa. Tadi saya sudah memperkenalkan identitas diri. Yang B, simulasi mengenai media pembelajaran yang telah dibuat. Baik, langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, di sini menggunakan media interaktif berupa PPT. Langsung saja. Nah, pada tampilan pertama yaitu terdapat judul dari materi, yaitu di sini subnetting, dan juga terdapat tombol mulai. Kita klik tombol mulai ini untuk memulai medianya. Nah, pada tampilan kedua itu terdapat menu. Di dalam menu ini terdapat tombol petunjuk, materi, penugasan, dan evaluasi. Kita klik petunjuk terlebih dahulu. Nah, isi dari petunjuk ini ada mulai untuk memulai media, dan juga ada petunjuk tombol media seperti tampilan ini. Yang ketiga berisikan evaluasi, yaitu berisikan kuis atau soal. Yang keempat, penugasan, yaitu berisikan penugasan atau PR. Selanjutnya ada tombol rumah, yaitu tombol kembali ke menu. Dan selanjutnya ada tombol X untuk keluar dari media. Selanjutnya ada tombol lanjut, itu untuk melanjutkan kuis. Dan yang terakhir ada materi, yang dimana berisikan penjelasan materi. Kita klik tombol rumah ini untuk kembali ke menu. Selanjutnya di sini ada tombol materi. Nah, di sini berisikan materi tentang subnetting. Apa itu subnetting? Nah, dalam tampilan ini terdapat tombol selanjutnya seperti ini. Kita klik. Nah, di sini berisikan tentang pengertian dari subnetting. Subnetting itu adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa sub jaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting digunakan untuk mempermudah pengelolaan jaringan. Metode subnetting ini dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Nah, dalam tampilan ini terdapat tombol kembali, di mana jika ingin kembali ke slide sebelumnya, itu tinggal klik tombol ini, seperti ini. Nah, maka akan tampil dari tampilan slide sebelumnya. Kita klik ini. Selanjutnya itu berisikan tujuan subnetting. Tujuan subnetting itu adalah membagi suatu jaringan menjadi beberapa sub jaringan atau jaringan lebih kecil. Yang kedua, menetapkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang ketiga, mengatasi masalah pada perbedaan perangkat keras atau hardware dalam topologi jaringan yang digunakan. Dan selanjutnya adalah membuat penggunaan dari IP address menjadi lebih efisien atau efektif. Tombol selanjutnya, berisikan metode subnetting. Nah, di sini metode subnettingnya menggunakan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain Routing atau CIDR adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP. Berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supermapping. CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. Selanjutnya itu adalah set menghitung subnetting. Nah, subnetting ini adalah perhitungan untuk mencari jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan juga terdapat tabel. Nah, di sini ini untuk menghitung kelas D. Nah, ini terdapat perhitungan kelas C, di mana diketahui ada suatu IP dari 192.168.1.0/26, yang berarti itu 126 yaitu subnetnya yaitu 255, 255, 255, 192, dan menjadi biner seperti ini. Untuk rumusnya itu terdapat jumlah subnet, jumlah host per subnet, terus terdapat blok subnet seperti ini.
Selanjutnya terdapat tabel dari kelas C. Untuk selanjutnya sama seperti sebelumnya, itu perhitungan dari kelas B. Dan selanjutnya adalah perhitungan dari kelas A. Jika sudah selesai, kita kembali ke menu. Nah, di sini selanjutnya terdapat tampilan evaluasi atau quiz. Kita klik. Nah, di sini terdapat 5 soal untuk dikerjakan. Nah, soal pertama itu subteknis dari 162, 168, 100, 125. Nah, berapa dari subteknis dari IT ini? Nah, kita pilih di sini. Kita pilih ini, coba. Nah, jika pilihan kita atau jawaban kita salah, maka akan muncul seperti ini, tanda X atau silang salah. Kita klik lanjutkan ke soal 2. Nah, diketahui suatu IP 10.10.10.30/28, berarti IP networknya adalah, nah, kita pilih di sini apa IP networknya. Nah, kita klik ini. Nah, jika jawabannya benar, maka muncul seperti ini. Ada terdapat bintang. Nah, terdapat tombol lanjut. Kita klik tombol lanjut. Nah, seperti sebelumnya, pada soal 3 ini kita pilih seperti ini. Nah, jika salah maka muncul seperti tanda X. Kita klik lanjut. Pada soal 4 kita klik ini. Nah, jika benar akan muncul tanda bintang. Lanjut. Nah, pada soal terakhir kita klik ini, maka akan berisi jawaban salah dan selesai. Karena di sini saya setting terdapat 5 soal. Jadi jika berada di soal 5 akan bukan lanjut lagi tapi selesai. Kita klik selesai, maka akan menuju ke menu. Selanjutnya itu adalah penugasan. Di sini terdapat berisi penugasan, yaitu dilakukan secara kelompok, membuat video tutorial menghitung per mapping, dan videonya itu dalam bentuk bebas, diupload di YouTube dan dikirim di YouTube-nya ke link pengumpulan. Seperti itu. Nah, itu saja berisi isi-isi dari media interaktif PPT yang saya buat. Kita klik X untuk keluar. Soal selanjutnya itu adalah menjelaskan alasan membuat media pembelajaran tersebut. Nah, alasan di mana saya membuat media ini untuk inovasinya yaitu dalam inovasi pembelajaran, PPT itu membawa pendekatan yang lebih interaktif dan menarik dan relevan bagi siswa. Nah, sehingga siswa itu tidak merasa jenuh saat belajar di kelas. Kan kebanyakan guru itu jarang menerapkan media PPT ini, lebih menerapkan seperti ceramah ataupun menulis catatan atau materi di papan tulis. Nah, fungsi dari media ini yaitu siswa itu dapat berfokus atau konsentrasi dalam mendengarkan guru menjelaskan pembelajaran tanpa sibuk mencatat materi yang ada di PPT. Karena PPT ini akan di-share ke grup atau ke siswa untuk sebagai bahan pembelajaran di kelas atau sebagai bahan pegangan. Siapa tahu nanti waktu ujian mereka belajar, nah mereka itu tinggal membuka PPT-nya. Tuh, seperti itu. Serta siswa itu dapat berpikir kritis, berkolaborasi, dan menciptakan solusi untuk masalah tersebut. Seperti dalam PPT yang sudah saya buat, kan terdapat kuis atau evaluasi. Nah, itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi mereka itu berdiskusi tentang jawaban dari soal tersebut. Sehingga kan dalam evaluasi ini terdapat poin kan, kayak seperti siswa itu akan mendapatkan poin yang jawabannya benar, seperti itu. Jadi kan siswa itu bersemangat untuk menjawab pertanyaan itu untuk mendapatkan nilai tambahan. Selanjutnya adalah terkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Nah, di Pulau Madura siswanya itu kebanyakan malas mencatat, malas mendengarkan. Mendengarkan itu hanya mendengarkan saja, tidak memahami apa yang guru sampaikan.
Karena saya sendiri dari Madura, jadi kebanyakan teman-teman saya seperti itu. Nah, dan juga di sekolah swasta itu kan tidak dapat membawa HP atau melihat HP dalam kelas. Berbeda lagi dengan sekolah negeri. Nah, media PPT ini cukup efisien dalam pembelajaran karena media ini dapat menarik minat siswa dalam mendengarkan pelajaran, penjelasan, karena melibatkan teknologi sebagai bahan media dan juga ini menggunakan fitur-fitur menyerupai game sehingga siswa itu tertarik belajar. Berlaku juga di sekolah negeri di mana siswa itu lebih fokus mendengarkan daripada mencatat materi yang ada di PPT karena sudah tersedia di PPT. Nah, dan juga dalam sekolah swasta itu kan terdapat pondok. Nah, lebih banyak pondok itu lebih tertarik dengan teknologi, apalagi dia sudah di area pondok yang tidak ada teknologi atau tidak boleh mempergunakan alat teknologi. Terus juga pembelajaran monoton seperti ceramah, terus menulis di papan tulis. Nah, itu kan merasa tambah jenuh. Nah, siswa itu. Jadi solusinya ini sangat efisien dengan menggunakan media interaktif seperti ini. Jadi siswa itu lebih tertarik. Nah, seperti itu penjelasan dari media PPT interaktif yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.